Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru gabung di channel ini, perkenalkan, saya Arif. Saya bekerja di Korea Selatan di sektor manufaktur. Oke, ada banyak pertanyaan ya di kolom komentar. Bang, bagaimana sih bekerja di Korea Selatan? Bang, minat, saya pingin banget kerja ke Korea Selatan untuk merubah perekonomian saya di Indonesia. Oke, saya kasih tahu ya, bagaimana sih caranya bekerja ke Korea Selatan. Tonton video ini sampai habis karena biar nggak ada kesalahan pahaman ya, Lur ya. Oke, Lur, biaya yang harus dikeluarkan itu berapa? Berapa sih ya? Biaya yang harus dikeluarkan itu sekitar 17 juta rupiah. Oke, 17 juta rupiah. Kalau misalkan ada lembaga Korea yang mengatasnamakan biaya sekitar 40 juta, itu mungkin seperti ada modus penipuan ya, Lur ya. Jadi kurang lebih ya, untuk kalau ikut lembaga Korea paling 20 atau 30 juta rupiah. Cuman kalau kalian mandiri, kalian tanpa lembaga, kalian cuman butuh uang 17 juta rupiah. Oke. Nah, sebelum kalian pergi ke Korea Selatan, kalian harus tahu dulu resikonya di Korea Selatan. Yang pertama, kalian pasti jauh dari keluarga. Makanan di sini juga berbeda. Selain itu juga budaya di sini juga berbeda ya, sudah pasti ya. Oke, kalau kalian sudah tahu resikonya seperti itu, oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian minat ke Korea, yang pertama yaitu ikut ujian IPS topik bahasa Korea. Nah, ini dia diadakan itu dalam 1 tahun itu 1 atau 2 kali. Biasanya di sekitar bulan Februari atau Maret ya. Nah, itu kalian harus benar-benar matang karena itu dia diadakannya jarang gitu, nggak tiap bulan ada. Nah, ini kalian perlu biaya sekitar 350.000 rupiah, cukup murah kan? Oke, setelah kalian lulus ujian bahasa Korea, kalian nunggu sampai sertifikatnya itu keluar. Sertifikatnya biasanya diambil di BP 2MI terdekat di kota Anda. Dan ini juga bukan berupa fisik ya. Jadi kalian nanti dikasih link, nanti kalian download sertifikat digital ya, yang akan digunakan untuk melamar kerja ke Korea Selatan. Yang kedua, kalian harus lengkapi dokumen persyaratan lamaran kerja. Oke, dokumen apa sih yang harus kalian lengkapin? Yang pertama itu ada scan KTP, yang kedua ada scan paspor, minimal berlakunya 1 tahun ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau buat paspor, kalian tentu harus melampirkan surat rekomendasi dari Disnaker. Ya, karena agak susah juga kalau imigrasi kalau yang belum baru buat. Jadi kalian harus minta surat rekomendasi dari Disnaker supaya kalian bisa buat paspor. Nah, biaya yang dikeluarkan ke imigrasi untuk buat paspor yaitu sekitar 350 rupiah untuk paspor biasa. Tapi kalau kalian mau paspor elektronik yaitu sekitar 650.000. Nah, dua-duanya sama aja. Kalian mau yang murah atau yang mahal nggak masalah. Oke, setelah buat paspor, kalian harus scan hasil medical check up. Nah, medical check up ini kalian harus fit ya. Kalian jangan sakit. Nah, jadi syarat medical check up ini kalian nggak ada penyakit-penyakit yang menular dan penyakit yang berbahaya, itu nggak bisa. Kalian nggak akan fit. Jadi seperti buta warna kalian nggak bisa ke Korea. Kalau kalian punya penyakit asma, kalian bisa. Ada tindikan juga, kalian bisa. Terus tinggi kalian 150 cm juga itu bisa. Terus kemudian kalau kalian ada tato kecil yang memang menutupi kaos, itu bisa juga. Dan kalau kalian cewek juga udah pasti bisa. Cuman kalau cewek biasanya agak jarang karena kebanyakan di sini butuhnya cowok ya, Lur ya. Nah, kemudian penyakit menular nggak bisa, mata minus bisa. -5 kalian masih bisa ke Korea. Kemudian kalau kalian kolesterol, obesitas, ya kalau obesitas kadang kolesterol juga ya, itu juga nggak bisa. Yang penting kalian ada sertifikat fit dari rumah sakit, berarti kalian bisa ke Korea Selatan ya. Oke, lanjut.
Nah, bagaimana kalau misalkan pada saat kalian medical check up itu kalian nggak fit? Nah, ini cara dari saya, kalau kalian nggak fit, kalian harus mencoba di rumah sakit yang lain. Misal di rumah sakit A, kalian nggak fit, kalian harus coba di rumah sakit B. Tapi tetap itu pergi ke rumah sakit yang memang ada kerjasama dengan BP2MI ya, teman-teman ya. Oke, kemudian dokumen yang harus dilengkapi yaitu adalah scan surat izin keluarga. Kalau misalkan kalian udah menikah, otomatis minta surat keterangan keluarganya itu dari istri ya. Tapi kalau kalian belum menikah, kalian minta surat keterangan izin keluarganya dari orang tua. Dan itu harus ada stempel dari kepala desa atau kelurahan ya, Lur ya. Dan itu harus mencantumkan nama Anda, maksudnya kalian mencantumkan surat izin ini untuk apa nih? Jadi cantumkan aja bahwa kalian itu adalah peserta CPMI program G2G Korea Selatan ya, guys ya. Oke, lanjut. Kemudian kalian harus scan yang namanya kartu pencari kerja K1. Kalian buat aja di Depnaker ya, kalau nggak salah. Kalian buat di situ. Itu juga cepet ya. Biayanya murah juga sih ya, nggak mahal, mungkin sekitar 10.000. Nah, kemudian kalian harus scan nih buku tabungan atas nama kalian sendiri, jangan pakai nama orang lain. Kemudian kalian harus scan akte keluarga ya, Lur ya. Kemudian kalian harus mencantumkan nomor HP dan email aktif kalian dan tidak rubah selama 2 tahun. Ini kenapa ya? Takutnya ada pihak dari BP2MI yang memang ingin mengkontak Anda gitu kalau misalkan ada apa-apa. Nah, kemudian kalau itu kan dokumennya udah lengkap nih, kemudian kalian upload di web g2g.bp2mi.go.id. Nah, dokumen lamaran online ini yang telah dikirim itu tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau kalian mau kirim lamaran kerja ke Korea Selatan. Nah, kalian harus selalu cek perkembangan lamaran kerja Anda di akun IPS di web ips.go.kr ya. Terus nanti kalian harus buat akunnya, karena kalian bisa lihat nih perkembangannya, prosesnya seperti apa. Apakah kalian sudah dapat kontrak kerja atau kalian belum dapat kontrak kerjanya. Nah, lamaran kalian udah terkirim dan lamaran kalian udah diterima di Korea nih. Kalian tunggu surat kontraknya itu turun atau namanya itu SLC, atau namanya SLC. Kalian tunggu itu bisa 2 bulan kalian dapat surat kerja, atau enggak bisa setahun atau 1,5 tahun kalian bisa. Jadi gimana perusahaan yang akan kalian ambil. Nah, setelah surat kontrak kalian turun, kalian siapin nih dokumen-dokumen yang memang karena kalian akan pelatihan atau ada yang namanya prelim. Itu dokumen pemberkasan yang diperlukan itu seperti pas foto 3,5 kali 4,5, pakai warna terang berkerah, jangan pakai kemeja putih. Kemudian kalian bawa kartu keluarga, ijazah terakhirnya itu minimalnya SMP. Kemudian KTP, buku tabungan, hasil tes psikotes. Nah, hasil tes psikotes biayanya Rp200.000, dan sertifikat vaksin 1, 2, 3, kemudian materai 10.000 itu sebanyak 2 lembar. Nah, pada saat ikut prelim pakai kemeja putih berdasi hitam ya, dan celana hitam. Kalian harus siapin uang kalau misalkan pada saat prelim juga plus pemberkasan. Tapi ada juga yang prelim sama pemberkasan itu dijadwalkan terpisah. Tapi kalian buat jaga-jaga, kalau misalkan pemberkasan dan prelim itu disatukan, kalian harus siapkan biaya seperti medical check up lagi. Kalian harus medical check up lagi seperti di medical check up yang pertama. Jadi biaya yang dibutuhkan itu sekitar Rp1 juta. Dan untuk BPJS prelim 75.000, dan kalian harus nyiapin duit 1.200.000 buat pembuatan visa ke Korea. Nah, setelah prelim kalian harus nunggu juga nih, nunggu 1 bulan kurang lebih atau 2 minggu buat karantina sebelum terbang. Dan kalian harus nyiapin uang itu sebesar Rp8 juta. Rp8 juta itu buat tiket pesawat, dan Rp500.000 buat BPJS. Jadi kalian harus siapin duit ya.
Oke, akhirnya setelah kalian karantina kurang lebih 2 atau 3 hari di Jakarta, terus kalian bareng-bareng ke Bandara Soekarno-Hatta buat check-in, dan kalian terbang ke Korea Selatan, dan kalian harus siapin duit nih buat bekal kalian di Korea Selatan buat makan sebelum gajian itu sekitar 4 juta rupiah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, dah kalian mau makan apa? Jadi kalian siapin aja uangnya kurang lebih 4 juta rupiah. Nah, Lur, kalian harus ingat, lamaran dikirim ke Korea itu bukan jaminan kalian bisa ikut ke Korea ya. Karena kalian harus nunggu kontrak kerja turun, ada yang cepet atau lambat, itu eh, gimana dari perusahaan. Pokoknya kalian minta doa restu aja dari orang tua, semoga surat kontrak kerjanya itu surat kontrak kerjanya itu cepat keluar. Dan jangan bilang ke tetangga, karena kadang bikin kita stres ya kalau misalkan kita bilang ke tetangga, karena kadang tetangga itu nanya ke kita, kapan sih ke Korea, kapan sih Korea, jadi bikin kita enak gitu ya, penat. Jadi mending kalian nunggunya, mending nggak usah bilang ke tetangga, kalian diem-diem aja. Kalau misalkan kalian sudah pasti udah dapat jadwal terbang, ya itu boleh kalian bilang juga ke keluarga ya, Lur ya. Video ini udah selesai, bagaimana sih caranya bisa pergi ke Korea Selatan. Nah, untuk program G2G ini kan selain manufaktur juga ada fishing. Kalau misalkan kemampuan kalian kurang memadai buat ikut manufaktur, kalian ikut yang sektor fishing juga. Cuman kalau sektor fishing kalian harus tahu ya resikonya, kalian harus nggak mabuk laut, dan kalian siap untuk bekerja di laut ya, teman-teman ya. Oke, cukup sekian video ini. Jangan lupa kasih komentar biar biar tahu biar kalian juga cukup paham sih bagaimana sih caranya bekerja ke Korea Selatan. Oke, dari Arif, cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian cepat pergi ke Korea Selatan. Saya tunggu di sini.